Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat dialog dari kabel fiber optik yang mana kita akan memulai komunikasi yang dimulai dari saya atas nama Dewi Lestari, Saya atas nama Suci Rahmawati. Dan saya atas nama Nur Inayah Ibnu. Dadah. Selamat menonton. 僕は答えるけど悲しい時も笑う時も不機嫌でもピポピポエレクトリックサウンド僕は答えるけどどんな返事も僕の気持ちは君と同じ数えきれないよ Ya ada tuh yang bukannya Ibu Rahma yang 2 minggu yang lalu. Terus ini tuh kau fiber optik. Oh iya di yang seret-seret kecil tuh yang dipraktekin. Kalau sisi pendapat tuh apa tuh pengertiannya kabel fiber optik? Menurut saya tuh kabel fiber optik itu adalah kabel yang memiliki serat kaca atau plastik yang sangat halus, yang terus bisa mentransmisikan data dalam bentuk sinyal cahaya. Jadi cepat gitu cahayanya, tapi dia dalam bentuk cahaya gitu. Iya, itu yang waktu 2 minggu yang lalu dipraktik yang ada keluar cahaya merah yang dari kabel. Nah, kalau menurutku saya juga kabel fiber optik adalah kabel jaringan. Kabel fiber optik terbuat dari kaca dan plastik. Dan kabel fiber optik juga bisa mentransmisikan cahaya ke satu titik dan ke titik lainnya. Nah, terus kan itu ada yang jenis-jenisnya. Menurutmu apa itu jenis-jenis fiber optik? Kalau menurutku tuh jenis-jenis kabel fiber optik itu ada 2 yang tahu. Yang pertama yaitu ada single mode, yang kedua ada multi mode. Tapi untuk kayak perbedaannya saya kurang tahu Kak. Yang tahu itu jenisnya ada single mode sama multi mode. Mungkin Naya yang tahu. Oh iya, betul ya. Nah, apa tuh? Jadi perbandingan antara single mode dan multi mode itu yang pertama diameter single mode 5-10 mikrometer, sedangkan diameter multi mode 50-60 mikrometer. Yang kedua itu jenis cahaya single mode yaitu laser infrared, sedangkan jenis cahaya multi mode yaitu LED. Yang ketiga itu banyaknya pancaran cahaya yang dikeluarkan single mode ada 1, sedangkan banyaknya pancaran cahaya yang dikeluarkan multi mode ada beberapa. Yang keempat, jenis pancaran cahaya single mode yaitu 1310 sampai 1510 nanometer, sedangkan banyak jenis pencerahan cahaya multimode 500 sampai 1300 nanometer. Dan yang kelima, bandwidth single mode itu yaitu ukur 10 Gbps, sedangkan bandwidth multimode yaitu 1 Gbps. Dan yang terakhir 6, biaya single mode sangatlah mahal, sedangkan biaya multimode sangatlah murah. Wih, keren. Oh my god! Yang ingat ke apa itu fungsi dari kabel fiber optik? Yang kuingat itu tuh fungsi kabel fiber optik kan ada 3 Ji. Mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi, menjaga keamanan, menyalurkan sinyal komunikasi. Itu yang kuingat kayaknya, karena ada juga yang masih banyak sebenarnya, cuman itu yang masuk yang kuingat mentok. Tapi itu sudah sangat bagus sekali gitu. Bagaimana caranya pemasangannya kabel fiber optik? Oh iya. Yang tahu yang pertama itu cahaya dikirim dari sinar LED atau laser. Yang kedua, cahaya merambat lewat pantulan telepon dan ini serat. Yang ketiga, cahaya membawa data. Pada 4 itu, cahaya diubah menjadi sinyal listrik. Yang kelima, sinyal diteruskan ke perangkat penanggung. Wih, dia naik semua ya. Sumpah weh, otak beri otaknya naik weh. Kayak bisa masuk semua. Nah ingat semua itu yang materi-materi yang sudah dipelajari itu kayak lebih kayak bisa ya nggak simpel. Padahal ini cara kerjanya yang paling susah nggak sih dihafal gitu tuh, kayak banyak. Sedangkan kita Susah kalau diingat. misalkan fungsi pengertian kan bisa kan kayak satu kalimat gitu. Tidak, ya itu aku aja praktek terakhir kan kayak ceritanya ya susah diingat apa yang keluar kayak gimana.
kayak cahaya apa pakai, terus kayak sisa pasti dia gimana cara pekerjaannya itu sumber cahayana, kayak dia bisa ingat tuh cara pekerjaannya. Masya Allah. Gimana caranya ada loh revisi dulu gimana caranya bisa otak juga selancar itu. Amin. Nah, kasih otaknya sama dia. Jangan dengan sungguh-sungguh. Iya, Masya Allah. Menurutmu berdua apa itu kelebihan dan kekurangan dari kabel fiber optik? Menurutku satu kelebihannya itu dapat memiliki kecepatan yang lebih tinggi, terus kapasitasnya itu lebih kayak besar gitu, terus juga bisa menjangkau jarak yang lebih jauh, terus bebas dari jangkauan sinyal, bebas dari gangguan sinyal kayak jaringan yang mengganggu gitu deh. Nah terus kelebihannya itu juga tuh ringan nih, terus juga kecil jadi kayak lebih bahaya juga sih. Iya. Oke, kalau menurutku saya itu tuh kekurangannya itu kabel fiber optik yang pertama itu biayanya mahal, yang kedua itu pemasangannya rumit Ki, terus yang ketiga itu sulit Ki diperbaiki, dan keempat mudah patah. Itu yang aku tahu sih kekurangannya. Ringan nih juga wes. Ringan Ki juga. Itu sih kekurangan dan kelebihannya Dok yang kita tahu. Iya, baru tuh ini praktik lagi fiber optik yang kayak gimana tuh, kayak Penyambungan enggak sih? penyambungan Iya. yang dikasih patah. Berapa kali saya patah cina dia nuku sempat Karena terlalu ini itu lapisannya. gampang patah kacanya tuh. Oh ternyata kayak begitu deh, mulai dari pengertiannya, terus juga jenis-jenisnya, terus juga cara pemasangannya bagaimana, fungsinya, bahkan juga kelebihan dan kekurangannya. Kayak bagus sekali nih tentang kabel fiber optik sebenarnya. Bisa juga bisa kayak untuk masa depan nanti kalau lulus kita kerja kita sih di telco nih, pemasangan lusin apa, di kabel-kabelnya tuh. Apalagi dia tuh berbeda dari kayak kabel-kabel lain enggak sih? Dia kan kayak menggunakan ini serat kaca tuh yang halus gitu ya. Gampang kayak apa sih, susah dilihat kayak iya, dan mudah juga pecah, bahaya juga untuk tangan tuh. Jadi kayak harus menton hati-hati dalam menggunakan ini kabel fiber optik, apalagi cara pemasangannya tuh. Iya, rumit sekali. Terus ini pembahasan bisa mudah kembali lagi diingat materi. Iya, apalagi kalau diulang-ulang terus gitu. Ih, jam berapa nih? Sebentar mungkin juga praktek. Upayanya misalnya praktek ada praktek upayanya bukan ini pulang ya. Itulah dialog dari kami yang mana menyangkut dari pelajaran kabel fiber optik. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.